Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran hari ini, kalian belajar sama ibu ya. Kalau kemarin kalian belajar bersama ibu Hanifah, sekarang belajar sama ibu. Perkenalan dulu. Nama ibu Dina Dirawansa Putri dari Magang 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, kita langsung masuk aja ya ke materinya. Nah, materi kali ini yaitu dari pembelajaran PKN tentang sikap toleransi antar teman yang berbeda agama yang ada di tema 1, subtema 2, pelajaran 1. Nah, kalian pasti tahu kalau di Indonesia itu memiliki berbagai macam agama. Nah, menurut sensus penduduk tahun 2021, ada 6 agama yang sudah disahkan menurut Indonesia. Yang pertama yaitu Islam. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Nah, Islam sendiri itu menggunakan Al-Quran sebagai kitab sucinya yang dijadikan sebagai pedoman petunjuk dalam kehidupannya yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam hidup. Nah, untuk tempat ibadahnya, mereka melakukan sholat 5 waktu di masjid, biasanya sholat berjamaah. Untuk hari rayanya sendiri, bagi umat Islam biasanya hari rayanya Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj. Oke, kita lanjut ke agama yang kedua yaitu Kristen. Nah, Kristen itu dibagi 2 alirannya, yaitu yang pertama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Sebenarnya Kristen Protestan dan Katolik itu sama, maksudnya mereka beribadah atau sembahyang di gereja, mereka menggunakan kitab suci Alkitab. Nah, bedanya itu untuk Kristen Katolik, penafsiran atau mengartikan Alkitabnya itu tidak boleh sembarangan orang, hanya orang-orang yang memiliki ilmu tinggi atau mungkin pendeta, mereka yang boleh mengartikan atau menafsirkan Alkitab. Sedangkan Kristen Protestan itu semua orang, tidak hanya pendeta saja yang boleh mengartikan. Jadi setiap orang itu boleh mengartikan Alkitab itu menurut pandangannya mereka sendiri, gitu ya. Nah, untuk Kristen Protestan biasanya mereka itu memanggil mereka atau memanggil umat-umatnya itu dengan panggilan Kristen aja, tanpa Protestan. Sedangkan untuk Kristen Katolik biasanya mereka dipanggil dengan Katolik saja, tanpa ada tambahan Kristennya. Yang keempat itu ada agama Hindu. Agama Hindu itu merupakan agama yang memiliki sejarah paling panjang dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Nah, penganut agama Hindu itu biasanya paling banyak atau mayoritas ada di Bali, ya, di Bali. Mereka menggunakan kitab suci yang namanya Weda, dan tempat ibadahnya atau tempat sembahyangnya mereka itu di pura. Agama Hindu itu mereka menyembah banyak dewa ya, dan di Bali itu memang banyak kan pura-pura karena itu merupakan tempat ibadahnya mereka. Nah, untuk yang kelima itu ada agama Buddha. Agama Buddha itu merupakan agama yang paling tua di Indonesia. Nah, mereka itu menggunakan kitab suci yang namanya Tripitaka, dan tempat sembahyangnya mereka itu biasanya ada di vihara. Agama Buddha biasanya itu mereka menyembah patung atau berhala. Sebenarnya mereka tidak menyembah patungnya, tapi patung itu dijadikan sebagai simbol atau sebagai medianya mereka untuk sampai ke Tuhan. Jadi mereka berpikir bahwa doa-doanya mereka itu bisa sampai ke Tuhannya mereka melalui media patung. Nah, untuk yang keenam atau yang terakhir ada agama Konghucu. Agama Konghucu itu agama yang dibawa oleh masyarakat atau orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Jadi gara-gara mereka jadi ada orang-orang Indonesia yang ikut agama Konghucu. Untuk agama Konghucu, mereka menggunakan kitab suci Shishu Huiching, dan mereka biasanya sembahyang di kelenteng.
ya, di kelenteng. Kalau di sini mungkin kalau ada yang pernah ke Pasar Balidono itu, di belakang Pasar Balidono itu ada kelenteng ya. Nah, itu tadi ada 6 ya agama-agama yang sudah dianggap atau disahkan oleh Indonesia. Nah, manfaat dari sikap kalian saling menghargai perbedaan agama. Mungkin teman kalian atau di teman sekelas atau teman di sekitar rumah kalian itu ada yang berbeda agama ya. Kalian harus saling menghargai. Kalian tidak boleh diskriminasi atau mencemooh atau membuli atau apa karena kalian berbeda agama, tapi kalian harus saling merangkul, kalian harus tetap saling berteman meskipun kalian itu berbeda agama. Nah, manfaatnya itu ya salah satunya kalian akan hidup tentram, damai, dan harmonis. Kalian juga punya banyak teman karena kalian tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kalian mau berteman dengan siapapun. Kalian juga tidak mendapatkan konflik atau permasalahan-permasalahan dalam berteman. Terus kalian bisa mempererat tali persaudaraan, mempererat persatuan dan kesatuan. Dan yang paling penting, kalian juga mendapatkan pahala karena toleransi itu merupakan salah satu perbuatan yang terpuji di semua agama. Enggak cuma Islam doang, tapi di semua agama menganggap bahwa toleransi itu merupakan perbuatan terpuji. Nah, itu tadi keenam agama-agama di Indonesia beserta manfaat karena saling menghargai antar teman yang berbeda agama. Nah, tugasnya untuk hari Senin kalian mengumpulkan tugas ke WA ibu, ke WhatsApp-nya ibu, paling lambat jam 9 pagi. Tugasnya itu yang pertama, kalian bisa menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia yang sudah disahkan ya, berserta dengan hari rayanya, hari raya yang mereka rayakan gitu menurut agama mereka. Yang kedua, itu kalian bisa menyebutkan manfaat apa saja yang kalian dapatkan ketika kalian saling menghargai perbedaan agama di antara kalian. Dan yang ketiga, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian ketika berteman dengan teman yang memiliki agamanya berbeda dengan kalian. Misalnya teman sekelas atau teman di sekitar rumah tetangga kalian, mungkin kalian bisa ceritakan pengalaman kalian itu bertemannya kayak gimana, atau cara kalian saling menghargai perbedaannya itu tuh bagaimana, atau perbedaan kalian dengan teman kalian itu seperti apa. Misalnya kalian itu Islam, terus temannya agamanya Kristen, terus kalian bisa sebutkan kalau di Islam itu saya sholat, kalau di Kristen mereka sembahyang hari Minggu, misalkan seperti itu. Tergantung dari temannya kalian agamanya apa gitu ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan Ibu tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.